Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat sore, salam sejahtera. Saya Silvani Safruddin hadir dalam dialog khusus kita pada hari ini. Saudara, di era new normal, setiap aktivitas kegiatan harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Belanja online merupakan salah satu cara yang mudah dan efektif untuk mengurangi resiko penularan virus corona, sebab minimnya kontak fisik saat belanja online dibandingkan harus pergi ke pasar atau mal. Tentunya harus dipastikan bahwa produk obat dan makanan yang akan dibeli itu secara online adalah aman dan bermutu sehingga tak menyesal di kemudian. Tetap aman dan ceria belanja online di masa pandemi COVID-19. Inilah tema kita hari ini bersama Kepala BPOM Kepri, Bapak Yosef Dwi Irwan. Kita langsung saja sapa Pak Yosef. Selamat datang Pak Yosef, apa kabar? Alhamdulillah. Masih social distancing gitu ya, Pak, berjalan. Social distancing ya, sebagai penerapan salah satu penerapan protokol pencegahan COVID. Ya. Benar. Baik, seperti tema kita pada hari ini mengenai tetap aman dan ceria belanja online di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya bagaimana sih tantangan pengawasan obat dan makanan di era revolusi industri 4.0 saat ini sih, Pak? Baik, Mbak Fani. Terima kasih sebelumnya dan selamat sore kepada seluruh pemirsa Batam TV. Jadi yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah tentang aspek penting dan strategis dari obat dan makanan. Jadi kalau kita bicara masalah obat dan makanan ini, kita berbicara pada masalah aspek kesehatan, betul, ekonomi, ketahanan nasional dan juga daya saing. Oleh karenanya tentunya menjadi tugas kita bersama untuk memastikan mutu, keamanan, khasiat ataupun kemanfaatan dari obat dan makanan yang diproduksi ataupun beredar. Nah, bagaimana tantangan pengawasan obat dan makanan di era revolusi industri 4.0 ini ya? Tentunya kita tahu bersama bahwa revolusi industri 4.0 menjadi suatu hal yang tidak terelakkan ya, di mana bahwa ada terjadi pergeseran dari pergeseran baik sistem penjualan ataupun juga pola budaya masyarakat. Dari awalnya konvensional, mungkin kita datang belanja secara manual, sekarang mulai bergeser ke sistem digital platform. Nah, tentunya kita Badan POM sebagai otoritas yang memiliki pengawasan di bidang obat dan makanan juga harus mampu adaptif, harus siap cepat tanggap juga untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis ini. Tentunya kita juga mengembangkan sistem-sistem pengawasan yang bisa untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar di jalur digital ini juga dapat terawasi sehingga dapat melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan. Oke, seperti yang Bapak katakan tadi, pengembangan pengawasan. Nah, sebenarnya kalau dari BPOM sendiri, bagaimana cara pengawasan di revolusi industri 4.0 ini, Pak? Oke, jadi kita kalau bicara masalah pengawasan di Badan POM itu ada dua, kita full spektrum ya, artinya pre-market dan post-market. Pre-market adalah pengawasan sebelum produk obat dan makanan beredar. Jadi artinya misalnya kita melakukan pemeriksaan evaluasi dokumen dan juga pemeriksaan pemenuhan sarana terkait dengan cara produksi yang baik itu produksi pangan, obat tradisional, kosmetik ataupun suplemen yang sesuai dengan ketentuan. Nah, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini, tentunya kita lebih mengedepankan sistem pengawasan secara daring ataupun online. Jadi desk inspection, karena kan bahwa prinsipnya kita meminimalkan tatap muka atau itu ya, artinya bahwa kita mengembangkan sistem pengawasan yang berbasis online. Jadi kita pemeriksaan dokumen kita memang sudah secara elektronik, kemudian kita lakukan pemeriksaan secara pemenuhan sarananya bisa melalui online dengan si sarananya mengirimkan dulu foto, video terkait sarana yang ada. Itu pengawasan pre-market. Tapi tentunya di saat pandemik ini telah berakhir dan harapan kita mungkin segera berakhir dengan tatanan di era tatanan normal baru, kita juga memang harus tetap bergerak juga. Jangan sampai gara-gara COVID ekonomi tidak bergerak juga. Karena prinsipnya kita Badan POM juga punya tugas tadi ya, sektor ekonomi. Nah, selain pre-market juga post-marketnya. Post-market adalah setelah produk memiliki izin edar. Kita ada namanya pengawasan rutin. Pengawasan rutin, pemeriksaan sarana itu baik sarana produksi, distribusi ataupun sarana pelayanan kefarmasian. Nah, di sini kita juga mengembangkan sistem pengawasan secara online juga, desk inspection tadi di masa-masa pandemi ini. Ya, artinya kita kombinasi online ataupun offline. Nah, di mana kita melihat pada tipikal sarananya ataupun track record sarananya. Kalau track record sarananya dia memang dalam tanda kutip tidak baik, kita tentunya harus melakukan offline. Tentunya dengan tetap dengan penerapan protokol pencegahan COVID. Ya, kemudian kita ada melakukan sampling dan pengujian. Jadi produk yang sudah beredar
itu bukan itu tetap ya, Pak? Ya, tetap kita kawal dengan melakukan sampling dan pengujian apakah memenuhi persyaratan mutu keamanan khasiat sesuai dengan saat dia melakukan perizinan. Kemudian kita juga ada pengawasan iklan dan penandaan. Kan kita tahu bahwa pengawasan bahwa iklan ini bisa juga mengakibatkan masyarakat persepsi terhadap suatu produk itu bisa terlalu berlebihan. Kadang-kadang ada iklan-iklan yang memang berlebihan sehingga menarik ya. Betul. Memang itu salah satu tujuan iklan ya. Tapi kita bahwa pemerintah ini, Badan POM utamanya adalah mengawal bahwa iklan ataupun penandaan yang pada suatu produk obat makanan itu memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian selain pengawasan iklan, kita juga ada namanya kegiatan penindakan dalam rangka tujuannya adalah melakukan penegakan hukum atau law enforcement. Artinya bahwa apabila upaya-upaya pembinaan, pengawasan rutin itu ternyata masih ada pengulang atau ada indikasi memang sengaja pelaku usaha ini merugikan masyarakat, tentunya kita harus menegakkan aturan dalam hal ya tadi itu penegakan hukum atau law enforcement. Tapi yang tak kalah penting adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat seperti yang kita lakukan saat ini. Itu penting ini bagian salah satu kunci pentingnya bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri sendiri dari obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan ya dengan cara komunikasi, informasi dan edukasi. Seperti yang kita lakukan bisa secara melalui media televisi ataupun secara penyuluhan secara langsung kepada masyarakat gitu sih, Mbak. Baik. Nah, ini upaya apa yang dilakukan oleh BPOM sendiri untuk mengawal mutu dan keamanan serta khasiat obat dan makanan yang beredar nih Pak? Seperti tadi Bapak katakan bahwa ada pengawasan rutin kan sebenarnya. Nah, karena ini ada pandemi, otomatis untuk turun ke lapangan pun juga akan dibatasi juga. Dan kalaupun memang harus turun ke lapangan, berarti itu memang harus sesuai dengan protokol kesehatan seperti Bapak katakan tadi. Nah, ini upaya apa yang dilakukan Pak? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa penerapan protokol kesehatan tentunya kita saat turun memang mau tidak mau harus kita melakukan pengawasan secara offline ataupun turun langsung ke lapangan. Kita harus menerapkan betul-betul protokol pencegahan COVID. Artinya kita melengkapi petugas dengan APD, alat pelindung diri. Tetap pakai gitu harus juga, karena itu merupakan salah satu upaya untuk ini harus protokol yang memang diwajibkan. Kita arahan dari pusat dan pemerintah sendiri juga mewajibkan bahwa salah satu yang paling efektif adalah menerapkan protokol pencegahan COVID ya, mulai mengenakan APD, masker dikenakan secara dengan baik, kemudian sarung tangan kita perlukan, kemudian kita juga membekali dengan face shield, kemudian juga hand sanitizer. Physical distancing itu menjadi bagian tidak terpisahkan. Nah, artinya memang paling efektif sebenarnya cuci tangan, tapi kalau tidak ada ya kita siapin hand sanitizer. Dan satu lagi di masa-masa untuk terkait dengan tantangan pengawasan di online seperti ini atau media daring ini, kita juga melakukan cyber patrol. Apa itu Pak cyber? Patroli cyber. Jadi ada bagian penindakan melakukan patroli terkait dengan produk-produk yang dijual secara online. Kan ada banyak di platform commerce itu kan. Betul. Oh, ini bisa dilihat ya Pak? Iya, kami melihat mana-mana produk-produk yang memang kita curigai, lapak-lapak yang memang kita curigai menjual produk yang tidak sesuai ketentuan, kita nanti akan mengusulkan ke pusat untuk dilakukan take down. Nah, pusat nanti akan kita lapor ke pusat, ke Badan POM nanti akan mengusulkan Kominfo untuk di take down agar situs tersebut tidak lagi menjual, tidak lagi muncul gitu ya. Atau kita juga sebenarnya sudah melakukan kerjasama dengan IDEA. Jadi itu merupakan asosiasi perdagangan komers atau digital itu. Kita sudah ada MOU untuk itu, termasuk salah satu adalah tukar menukar data informasi, kemudian tindak lanjut. Misalnya ada dari anggota IDEA tersebut itu yang memang dia menjual produk yang tidak sesuai ketentuan, kita bisa saling bertukar informasi. Misalnya karena memang penjualan secara online ini kan agak sulit terdeteksi, Mbak. Artinya izinnya juga tidak ada kan, karena itu kan kita mau di mana, kita berusaha pengawasannya itu berasal dari cyber patrol, kemudian kita pancing dengan menggunakan COD, tapi kadang-kala itu juga tidak berhasil. Karena apa? Mereka sudah tahu, oh jangan-jangan ini BPOM yang pesan. mereka menggunakan artinya mereka melayani tapi menggunakan jasa pihak ketiga lagi untuk mengantarkan barangnya. Nah, udah pinter-pinter. Iya, sudah lebih karena digital itu ya, kalau jadi mereka juga bisa ini. Dan mungkin kita juga masyarakat juga perlu tahu sebenarnya apakah makanan atau obat atau kosmetik yang beredar ini sebenarnya secara online itu aman nggak sih kita gunakan gitu ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan kembali ya Pak perbincangan kita hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus. Usai jeda pariwara, kami akan segera kembali sesaat lagi.